salam sejahtera untuk kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Rani Kusmiati. Saya dari Pangkalan SMK Negeri 1 Cipaku, Gudep 14031 14032, Kuaran Cipaku, Kuarcap Ciamis, Kuarda, Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya, di hari yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Pramuka yang ke-59. Semoga dari Gerakan Pramuka lahir tunas-tunas muda Indonesia yang selalu berkarya dan berprestasi, siap sedia membangun keutuhan NKRI. Baiklah, berbicara mengenai Gerakan Pramuka, tentunya kita tidak boleh tidak kenal kepada pendiri Gerakan Kepanduan, yaitu Robert Baden-Powell of Ilwal. Si Robert Baden-Powell telah membuat loncatan dalam sejarah atau leap of history yang mengejutkan dunia. Baden-Powell dilahirkan di kota London, Inggris pada tanggal 22 Februari 1857. Nama lengkapnya Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Tetapi para pandu biasa memanggilnya dengan sebutan Baden-Powell atau BP. Nama kecil Baden-Powell adalah Stevie atau Steve Hansen. Paling sering disebut dengan Stevie dan baru dipanggil Robert atau si Robert setelah mendapat gelar kesatria dari Raja Inggris. Nama ayah Baden-Powell adalah Profesor Domino Baden-Powell, seorang guru besar geometri di Universitas Oxford, Inggris. Beliau menikah dengan Miss Henrietta Grace Smith, seorang putri dari Admiral Kerajaan Inggris terkenal, yaitu William T. Smith. Baden-Powell dilahirkan dalam sebuah keluarga besar. Baden-Powell memiliki 9 orang saudara, yaitu Warrington, George, Augustus, Frank, Penrose, Agnes, Henrietta, Jessie, dan Baden-Fletcher. Baden-Powell bersama saudara-saudaranya bertambah akrab sepeninggal ayahnya yang meninggal pada tanggal 11 Juni 1860. Pada usia 3 tahun, Baden-Powell telah menjadi seorang anak yatim. Sehingga dalam usianya yang masih sangat muda, Baden-Powell dituntut untuk bisa hidup mandiri. Baden-Powell telah berusaha untuk bisa hidup mandiri dengan hanya didukung oleh kekerasan hati dan keteguhan ibunda tercintanya Henrietta Grace. Sejak kecil, Baden-Powell telah banyak mengagumi karya-karya ilmuwan terkenal di zamannya, seperti Charles Darwin, BBG, George Eliot, G.H. Lewis, dan James Martineau. Baden-Powell adalah seorang yang bertipe pekerja keras. Ia tidak pernah putus asa dan penolong. Hal ini dibuktikan dalam sebuah tulisan Baden-Powell dalam sebuah suratnya untuk ibundanya. Isi suratnya, apa yang harus kukerjakan nanti? Aku ingin sekali melihat orang miskin menjadi kaya seperti kita, tulis Tipi. Dan mereka secara hukum berhak bergembira seperti kita. Dan siapapun orang berada wajib memberi kepada orang yang tidak punya. Dan kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan yang telah menganugerahi kita. Dan Dia telah menciptakan orang miskin dan orang kaya. Dan aku akan memberitahumu bagaimana untuk menjadi baik. Sekarang akan kuberitahu. Kau harus selalu berdoa kepada Tuhan. Tetapi untuk menjadi baik, kau tidak bisa hanya dengan berdoa saja. Tetapi kau harus berusaha keras untuk menjadi orang baik. Ditulis oleh Baden-Powell pada tanggal 26 Februari 1865. Setelah menemui banyak kesulitan dalam memilihkan sekolah yang tepat untuk Baden-Powell, seperti Rugby atau Eton, akhirnya Henrietta Grace memasukkan Baden-Powell ke Charterhouse School pada tahun 1870. Di Charterhouse, Baden-Powell sangat populer. Selain pandai dalam belajar sehingga meraih beasiswa, Baden-Powell juga mengikuti kegiatan ekstra seperti marching band, klub menembak, teater, menggambar, melukis, hingga kiper kesebelasan Charterhouse. Di Charterhouse School inilah Baden-Powell mendapat julukan Betting Towel. Pada usia 19 tahun, Baden-Powell menamatkan sekolahnya di Charterhouse School dan dia memutuskan untuk bergabung dengan dinas kemiliteran.
Atas bantuan pamannya, Kolonel Henry Smith, seorang komandan dari Royal Military Academy di Woolwich. Kemudian, setelah lulus di akademi militer tersebut, Baden-Powell bergabung dengan pasukan Hussars ke-13 pada tahun 1876. Baden-Powell ditempatkan di India dengan pangkat pembantu letnan. Selain itu, Baden-Powell juga terkenal sebagai orang yang pandai bergaul dan banyak kawannya. Salah satu seorang sahabat terdekatnya yaitu Kenneth McLaren. Kebersamaan mereka telah menghasilkan banyak pengalaman, baik di kedinasan, pementasan drama, maupun perburuan hewan liar. Setelah sempat berpindah-pindah dari satu kota ke kota lainnya, dari satu daerah ke daerah lainnya, bahkan dari satu negara ke negara lainnya, akhirnya Baden-Powell bertugas di Mafeking, sebuah kota di pedalaman Afrika Selatan. Kota inilah yang membuat nama Baden-Powell menjadi terkenal dan menjadi pahlawan bangsanya. Karena jasa-jasanya dalam memimpin pertahanan kota Mafeking terhadap pengepungan bangsa Boer yang berlangsung selama kurang lebih 217 hari, yang dimulai dari tanggal 13 Oktober 1889 sampai dengan 18 Mei 1900. Kemudian, karena jasa-jasanya tersebut, pangkat Baden-Powell dinaikkan menjadi Mayor Jenderal. Berita tersebut sampai ke Inggris sehingga membuat seluruh keluarga Baden-Powell bangga. Selama bertugas di Afrika, Baden-Powell banyak melakukan petualangan sehingga pengalaman-pengalamannya bertambah. Karena keberaniannya, Baden-Powell mendapat julukan Impesa dari suku-suku setempat, seperti Julu, Ashanti, dan Metebel. Impesa mempunyai arti serigala yang tak pernah tidur. Hal ini disebabkan karena sikap waspada, cekatan, dan keberanian Baden-Powell, termasuk mengambil kalung manik-manik Raja Dinu Julu. Raja Dinu Julu adalah Raja Julu pada tahun 1884 sampai dengan 1889. Raja Dinu Julu dituduh bersalah karena melakukan pengkhianatan sehingga diasingkan selama 10 tahun. Kemudian, Raja Dinu Julu dibebaskan pada tahun 1910 karena dianggap tidak bersalah. Akhirnya, Raja Dinu Julu meninggal pada tahun 1913. Pada tahun 1901, Baden-Powell kembali ke tanah airnya Inggris dengan disambut secara besar-besaran sebagai salah satu pahlawan bangsanya. Kemudian, Baden-Powell pun sempat menulis pengalaman-pengalamannya dalam sebuah buku yang berjudul Aids to Scouting. Pada tahun 1907, Baden-Powell mendapat undangan dari perkumpulan Boys Brigade untuk mengisahkan pengalaman-pengalamannya selama di Afrika khususnya dan selama di dinas ketentaraan pada umumnya. Pada perkemahan yang diikuti 20 orang anggotanya, perkemahan pertama tersebut diselenggarakan di Pulau Brownsea atau Brownsea Island. Baden-Powell pada tahun 1908 membentuk The Boy Scout dan menulis buku Scouting for Boys, sebuah mahakarya yang sangat spektakuler. Buku inilah yang membuat nama kepanduan menjadi semakin besar sehingga kepanduan diterima dan didirikan di banyak negara. Buku ini menyebar ke seluruh daratan Eropa sampai ke daerah-daerah jajahan. Pada tahun 1909, Baden-Powell mendapat gelar kesatria dari Raja Inggris. Kemudian, pada tahun 1910, Baden-Powell meletakkan jabatannya di Dinas Ketentaraan dengan pangkat terakhirnya adalah Letnan Jenderal. Mulailah Baden-Powell berkonsentrasi penuh untuk mengembangkan kepanduan ke seluruh dunia. Pada tahun itu juga, Baden-Powell bersama adiknya Agnes membentuk The Girls Guides, organisasi serupa untuk para anak-anak dan remaja putri selama Perang Dunia I. Pada tahun 1912, Baden-Powell mengadakan perjalanan keliling dunia untuk menemui para pandu di berbagai negara. Baden-Powell menikah dengan Olive St. Claire Swarms atau Lady Baden-Powell pada tahun tersebut. Kemudian dikaruniai 3 orang anak, yaitu Peter, Heather, dan Betty. Pada tahun 1920, para pandu dunia berkumpul di Olympia London dalam acara Jambore Dunia yang pertama.
Pada hari terakhir, kegiatan Jambore tersebut, tepatnya pada tanggal 6 Agustus 1920, Baden-Powell diangkat menjadi Ship Scout of the World, atau Bapak Pandu Dunia. Dan Baden-Powell dianugerahi gelar Lord Baden-Powell of Gilwell dengan julukan Baron oleh Raja George kelima. Setelah berkeliling dunia, termasuk mengunjungi Batavia yang sekarang adalah Jakarta pada tanggal 3 Desember 1934, sepulangnya dari meninjau kegiatan Jambore di Australia. Peristiwa yang tidak akan pernah dilupakan oleh para pandu nasional kita, sebab pada saat Lord Baden-Powell dan Lady Baden-Powell mengunjungi Indonesia, yang berhak menjemput beliau hanyalah para pandu Belanda yang tergabung dalam NIVP. Baden-Powell beserta Lady Baden-Powell menghabiskan masa-masa akhirnya tinggal di Inggris sekitar tahun 1935 sampai dengan 1998. Baden-Powell kemudian kembali ke tanah yang amat dicintainya, yaitu Afrika. Baden-Powell menghabiskan masa tuanya di Nyeri, Kenya, dan beliau wafat pada tanggal 8 Januari 1941 di usianya yang ke-84 tahun. Dengan diantar di atas kereta yang ditarik oleh para pandu yang sangat mencintainya ke tempat peristirahatan terakhir. Dari kisah hidup Baden-Powell tadi, kita semua banyak mengambil pelajaran-pelajaran berharga. Tak salah jika Baden-Powell dianggap sebagai salah satu tokoh universal atau milik semua bangsa. Gerakan kepanduan yang Baden-Powell dirikan sekarang telah menjadi satu organisasi besar dengan jumlah anggota yang tersebar di seluruh dunia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa. Salam Pramuka, satu Pramuka untuk satu Indonesia.